Alhamdulillah sehat selalu. Bu Erni sehat? Alhamdulillah. Masih sukanya Vega? Kemarin saya lihat statusnya Vega itu. Iya Pak, tiap hari lah pokoknya. Kalau Robi masih suka jogging? Ya Alhamdulillah saya olahraga, suka jogging, renang, beda. Tiap pagi saya jogging. Oh iya, memang harus jaga kondisi ya Pak ya. Iya betul Kerja sekali. sampai sore yang mestinya harus Betul fit betul. kondisinya. Harus selalu fit kondisinya betul. Gimana Pak untuk apa pembelajaran Pak Robi itu kira-kira ada sesuatu yang Iya ini Bu Erni ini kebetulan selama saya mengajar tentu tidak selalu berjalan sukses ya Bu ya. Di sela-sela kesibukan kadang juga saya mikir ini gimana ini siswa saya ini kalau kondisinya seperti ini. Kita tahu lah yang namanya anak sekarang Bu, yang namanya HP mau di luar kelas mau di dalam kelas itu ya sepertinya nggak bisa lepas Bu. Oh iya, Dalam pembelajaran pun kadang siswa suka nyuri-nyuri waktu buka HP. betul. Sepertinya kita nggak bisa paksa mereka untuk tidak menggunakan HP. Nah ini sangat pengaruh di pembelajaran saya di kelas ya. Ketika anak teman lain sedang diskusi, ada ketika noleh sedikit ada yang curi-curi pakai HP. Itu yang bikin saya Masalah ya Pak ya. Oke. Jadi gini Pak, berarti untuk diskusi kita hari ini kira-kira tujuannya itu apa Pak kira-kira untuk agar kita mencapai tujuan yang bagaimana ya? Iya, saya inginnya ya Bu ya kita sambil mengevaluasi bareng-bareng Bu. Ini masalah yang tidak kita alami sendiri sepertinya ya Bu. Di sekolah lain barangkali sama. Harapannya ya kita dengan diskusi ini kita menemukan sedikit apa ya peluang-peluang baru supaya nanti pembelajarannya lebih menarik di kelas sehingga fokus siswa itu fokus pada pembelajaran yang kita sampaikan. Tapi Gitu. tujuannya adalah bagaimana membuat anak fokus Iya, dengan betul walaupun sekali. dengan kondisi sekarang yang banyak menggunakan HP. Iya itu Bu, itu betul-betul. Terus ya kira-kira mungkin 10-15 menit kita bisa diskusikan ini ya Pak ya mudah-mudahan. Mudah-mudahan oke bisa. Sepertinya bisa cukup lah 10-15 menit. Iya. Lanjut Pak Robi, kira-kira tadi dengan apa yang disampaikan oleh Pak Robi ya tentang anak yang mungkin kan kurang tertarik dengan pembelajaran karena mungkin dengan adanya HP anak malah suka dengan melihat HP. Kira-kira menurut Pak Robi itu bagaimana itu Pak nantinya Pak? Nah itu yang jadi PR saya selama ini Bu. Yang jadi PR saya selama ini itu ya seperti itu. Karena kita nggak bisa paksa anak 100% tidak menggunakan HP. Iya betul. Kita tidak paksa anak. Saya punya gambaran, punya rencana, punya bagaimana supaya HP ini punya sisi manfaat untuk pembelajaran kita di kelas. Oh, lah itu bagus sekali Pak Robi. Jadi, bagaimana anak memanfaatkan HP dalam pembelajaran? Iya betul Bu. Jadi seolah kita tidak melarang mereka untuk menggunakan HP, tapi penggunaannya untuk pembelajaran gitu. Harapannya seperti itu. Seperti ini kebetulan saya bawa buku ya. Ini buku Kurikulum Merdeka ini. Ya, ini saya pakai buku ini. Ini buku ini cukup tebal Bu. Ini kalau anak-anak buka buku ya lumayan ini ya, banyak sekali materi-materi yang sebetulnya menarik. Namun ketika hanya diajarkan secara textbook, semisal saya mengajarkan prosedur misalkan ya, isinya ada materi prosedur ya, misalkan bagaimana membuat cheese omelet. Ini hanya ada gambar dan tulisan-tulisan ini. Kan Pak Robi bagaimana? Kalau menurut saya ini kalau langsung saya minta siswa untuk melihat gambar dan membaca ini bahan-bahan yang digunakan untuk membuat cheese omelet dan metodenya, itu anak kurang tertantang, kurang menarik, karena hanya menerjemahkan, berdiskusi, menggambarkan sesuai pemahaman mereka, nggak melihat realnya bagaimana cara buatnya. Jadi
mereka membayangkan sesuai asumsi-asumsi mereka sendiri. Yang akhirnya pada akhirnya mereka akan buka HP. Iya, betul. Apa sih itu just omelet Google? Kemudian metodenya crack it into a balls, mereka translate gitu. Ini bagi saya kurang apa ya? Anak jadi kurang fokus ya, istilahnya kurang menarik. Betul. Nah, kemudian menurut Pak Robi rencana yang akan Pak Robi lakukan dengan melihat sumber belajar yang dari buku seperti itu, kemudian kaitannya dengan HP, kira-kira apa yang akan dilakukan Pak Robi? Apakah Pak Robi sudah punya gambarannya? Saya punya gambaran begini Bu. Sebetulnya ini kan gambar juga diambil dari internet. Kemudian ini juga diambil dari internet. Kan? Jadi ketika ini juga dari internet. Tapi ketika disajikan dalam bentuk buku seperti ini itu kurang menarik dan kurang menantang. Saya punya gambaran bagaimana kalau ini dibuatkan interaktif konten. Artinya siswa bisa memahami prosesnya langsung dari sebuah video. Dari step 1, kemudian ada evaluasi dan lain-lain. Harapannya saya ingin lebih menarik sehingga nanti siswa menggunakan HP-nya ya untuk menonton video ini, menonton konten interaktif ini. Di sini juga ada seperti ini teka-teki silang ini. Kalau disuruh hanya mengisi teka-teki silang sepertinya kurang menarik. Coba kalau ini dibuatkan semacam interaktif konten bentuk flashcard sehingga siswa nggak perlu nulis, tinggal diklik flashcardnya, centek, ya, ulang kali. Nah, ini kemudian ada menyusun apa ini proses ini juga sepertinya akan menarik kalau dibuatkan tantangan atau challenge. Jadi siswa bisa saling berlomba-lomba menyusun paragraf ini melalui HP mereka. Ini kan kalau seperti ini di buku challenge-nya bagaimana agak susah. Harapan saya inginnya sih impiannya seperti itu. Kalau menurut saya itu sudah ide yang bagus sekali Pak Robi, luar biasa ya. Anak juga pastinya akan lebih tertarik dengan terima kasih, hal-hal yang menggunakan handphone gitu ya daripada dengan buku. Kalau menurut Pak Robi kira-kira kapan itu Pak akan dilaksanakan? Kan Pak Robi sudah tadi membuat punya gambaran, kemudian punya rancangan seperti itu. Kira-kira Pak Robi bisa menerapkannya kapan? Sepertinya saya bisa Bu, kurang lebih ya saya butuh waktu 1 minggu untuk mendigitalkan ini Bu. Karena sebetulnya mendigitalkan itu ada langkah-langkahnya, ada cara-caranya, dan itu semua bisa kita cari sumbernya di internet, baik dari YouTube ataupun dari Google, bagaimana membuat interaktif konten seperti ini. Berarti minggu depan ya? Insya Allah siap Bu, minggu depan. Oke, berarti minggu depan ya Pak, insya Allah mudah-mudahan sudah siap. Nanti kita saya ingin lihat hasilnya, apa yang menjadi rancangan Pak Robi ya. Mudah-mudahan apa yang direncanakan Pak Robi bisa berjalan dengan baik lancar. Harapannya anak-anak juga semakin tertarik semangat dalam pembelajaran itu dengan menggunakan HP gitu ya Pak ya. Iya betul. Ya kayak ini sepertinya seperti itu Pak Robi. Nanti kita tunggu waktunya ya. Iya siap Bu, mohon doanya Bu supaya saya bisa menyelesaikan PR ini. Ya bisa lah Pak Robi kan memang masternya IT ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan amin. Semangat, nanti kita coba lihat pada penerapan integrasi. Siap. Sekiranya itu pertemuan kita hari ini mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita atau tujuan kita tercapai. Amin. Terima kasih Bu Erni sudah berkenan mendengarkan keluh kesah saya. Diskusi saja ya Pak ya. Ini juga kan sambil saya belajar juga. Baik, saya ini ada kesibukan lagi Pak. Oh iya, monggo Bu. Terima kasih sekali. Saya juga mau ngajar nih habis ini. Oke, semangat ya Pak ya. Sama-sama lah Bu, sampai jumpa minggu depan ya. Jelas ya. Siap. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody. Hello.
doing today? I'm fine, thank you. And you? Well, everything is fine with me. Thank you very much. By the way, who is absent today? Who is absent today? Nihil. So it means nobody is absent. Okay, that's good. Nice to meet you again, guys. By the way, do you have any favorite food or drink for lunch? Do you have any favorite food or drink? Yes. So what is your favorite food? Meatball. Instant noodle, you mean? I see. Seblak? Do you like seblak? You like seblak. Well, can you make it yourself? Can you make it yourself? What does seblak made from? What is seblak made from? Apa aja seblak? Crispy kerupuk plus noodle, and then egg, and then sausages, vegetables, chicken. So, what made it something spicy? Spicy, right? Spicy. Pepper or chili, right? Okay, that is the ingredient of seblak. Can you tell me how to cook it, how to make it? Is it difficult or easy to make seblak? Difficult. Difficult, eh? Yes. How about drink? Do you like me? I like this one. Every morning I drink this one. Can you tell me what is inside my bowl? My bottle? Tea? No. Coffee? No. Yes. Syrup? No. Soda? No. Yes, that's right. Juice. What's fruit inside? My bottle. Can you guess what fruit? Dragon fruit? No. Strawberry? No. No. Tomato? No. Watermelon? No. Sumatra? Watermelon? No. It's red. Well, I'll tell you, this one is very useful for our body. It is called beetroot. Do you know beet? Buah beet? Buah beet, it's round, quite hard, but it consists of plenty of water. It's very good for us. Everybody I drink beet. Smoothie, yeah? Milk, vegetables, and fruit mixed together and blend. Okay, today we are going to learn how to make some drink or food. We call it a procedure. As we told you before, the procedure consists of some food stuff. What we call it ingredient. Like seblak consists of egg, and then chicken, and noodles, and vegetable, and something crispy, right? Okay, now what you have to do, pay attention to the videos. I played the video how to make smoothie. It's very, very delicious. You can make it at home after class, alright? Yes. Alright, this is too small, right? Before I play the video, I'll tell you that procedure is actually text that instruct us how to do something, how to make something like cooking, recipes, and others. And this text explain us how something works, not only food, but the process of something else. And this is the definition of the procedure text. And now you are gonna watch the video. In order, number 1, number 2, number 3, pay attention to the process, right? Okay, play the videos. I hope it's clear enough for you. This is, look at the ingredients. Sorry. This one. This is the ingredient of making smoothie. Okay, can you say it?
gandum, kue gandum gitu ya. Quaker oat, rolled oat, ada macam-macam oat ya. What kind of berry is it? Strawberry. So what's the difference with blueberry? The difference is, kalau blueberry, strawberry, red. Ada lagi nih. Do you know goldberry? What is it? Goldberry. You don't know goldberry, right? Actually, you will know it if I say in Indonesian. Goldberry means buah ciplukan. Yes. So if you go to Aroma store nearby Sri Ratu, and you come inside the store, and you will see ciplukan is sold there. It's you with your friends in a group of 4, but I will tell you how to make it. Okay, the first one, to short this the step, you can click this one. It means it's number 1. But finally means akhir. So it is not it's number 1. It should be downward. So you make it down like this. Make it down like this. Yes, finally down. Down. You can do it with your mobile phones. Yes, finally is the last. Okay, this one. Finally. And then after you sort the sentences, you can check it whether your answer is right or wrong. Like, Perhatikan telah selesai. Para siswa silakan istirahat. Finally, it's not the last actually. This is the way you sort the sentences. Nanti you do with your group ya. Okay? Yang penting udah tahu caranya ya. Okay? Okay, and then the next cooking vocabulary. Cooking vocabulary. This you have to remember the words based on the picture with your friends. I will make a competition of the class. Dia akan adakan challenge cepat ini. Ya. Hadiahnya ada deh. Whisk, you click turn. Whisk artinya. And then next picture. Drain, turn. Next activity. Flashcard exercise. Flashcard exercise, you have to fill the words. This one is mix. Check. Not mix, but mix. This one? Okay, right. Yes, like that. And next activity. Matching words. Matching words means you have to match the word with the sentences. To cook food in hot oil. Hot oil. What oil? Panas. Cook. Memasak menggunakan makanan menggunakan minyak panas. Kata yang tepat yang mana? That's the activity you have to discuss with your family groups. Now, turn over your chairs, face your friend, and discuss together doing the activity. If you have any difficulties, excuse me, sir, raise your hand. Okay, so turn your chair, discuss with your friend. Use my Wi-Fi. If you don't have any quota, use my Wi-Fi. Okay, silakan. Oke, open the door please ya. Aku dibuka biar sinyalnya masuk. Oke, yuk. I know they have 15 minutes to discuss ya, 15 minutes ya. After this, we will have a competition. 15 minutes to discuss.
Google Chrome kalau pakai bawaan HP suka apa namanya hang. Nggak punya lindang. Oke, this one. Satu grup cukup, satu boleh. Yang penting bisa berdiskusi satu grup, satu HP enggak apa-apa untuk yang nyusun dulu, yang nyusun kalimat dulu tadi. Udah? Sudah? Pak Rudi ambil sampel 2 grup dulu, nanti grup lain untuk yang kompetisi yang lain, yang vocab dulu. Ini udah? Oh, ini sudah semua, ini sudah? Oke, dua kali ya? Iya, 3. Ini kalian tuh udah, yang mana nih ya? Oke, you come first. Oke, grup 4 Oke, Pak Robi will play a stopwatch. Oke, everybody. Pak Robi will play a stopwatch to start. What you have to do, you discuss mana yang urutannya ini, ke atas, ke bawah, tinggal diklik ya, bisa kan? Yang mau operasikan siapa? Oke, ya bisa coba. Operasikan dulu coba. Okay, good. So far so good. Yes, very good. No. 'Alhamdulillah sehat. Ini bagaimana? Sehat? Alhamdulillah. Gimana? Tetap jogging ya? Alhamdulillah setiap hari saya jogging, jaga kesehatan biar semangat terus. Pak Robi, kemarin kan kita sudah lakukan observasi ya. Saya sudah melakukan observasi di kelas dengan Pak Robi. Kemarin yang minta untuk diamati dari bagian observasi itu apa ya Pak Robi? Iya, jadi sebelum observasi saya ingin diamati di bagian proses dan konten dulu, karena sejauh yang saya pahami pembelajaran diferensiasi itu kan memberikan keleluasaan buat siswa ya, untuk meningkatkan kemampuannya sesuai dengan kesiapan belajar, minat dan karakter siswa. Jadi di sini saya ingin diamati di bagian proses dan konten untuk masing-masing aktivitas pada tiap siswa. Jadi kemarin yang bagian untuk diamati itu adalah kontennya. Ya. Kemudian kemarin Pak Robi untuk meminta bagian konten yang diamati itu untuk apa ya Pak? Tujuannya itu untuk apa? Iya. Jadi sejauh ini yang menjadi kendala saya, ini sedikit curhat ya Bu ya, nggak apa-apa ya. Jadi sejauh ini yang saya alami itu siswa sekarang itu tidak bisa lepas dari HP, baik di luar kelas maupun di dalam kelas. Nah, tentunya sangat sulit buat kita untuk memaksa siswa untuk tidak menggunakan HP. Maka saya berpikir bagaimana kalau HP ini justru kita sarankan untuk digunakan, namun dalam batasan-batasan tertentu ya. Tentunya sudah kita siapkan materinya. Materi yang ingin saya observasi yaitu interaktif konten.
karena ini bagi saya hal yang baru dan saya ingin gunakan ini. Selama ini kan kita mengajarkan melalui video, siswa hanya menonton video, kemudian kita tanya, kemudian menjawab, menulis gitu ya. Namun dengan interaktif video yang saya pertama kali lihat di YouTube itu menarik sekali Bu, karena di setiap tahapan timing di video itu kita bisa sisipkan pertanyaan-pertanyaan, kemudian sisipkan pernyataan-pernyataan atau tambahan informasi detail. Nah, saat siswa tidak bisa atau saat siswa mengalami kesalahan dalam menjawab soal, maka video itu bisa diputar kembali oleh siswa itu sendiri, sehingga nanti siswa di sini akan belajar sesuai dengan pace-nya, kecepatannya. Ada yang mungkin bisa menyelesaikan satu video full dengan menjawab pertanyaan, step-stepnya selesai. Ada yang mungkin perlu memutar 2-3 kali dari video itu. Ini salah satu interaktif konten aja, yaitu video. Oke, ya, dari penerapan interaktif video ya Pak ya. Ya, interaktif Dan, video. untuk rencana itu sudah dilaksanakan. Alhamdulillah sudah Bu, Ya. dan saya lihat ke anak enjoy ya menggunakan masing-masing HP, karena di sini saya beri challenge ya untuk masing-masing siswa dan masing-masing kelompok itu saya kasih challenge. Pertama pelajari dulu, nanti setelah selesai nanti akan ada challenge, ada tantangan untuk setiap siswa dan kelompoknya. Ya, jadi menurut Pak Robi dengan hasil kemarin apa yang direncanakan itu, menurut Pak Robi kemarin bagaimana? Perasaan Pak Robi sendiri setelah Saya sendiri secara pribadi senang ya, karena siswa saat refleksi juga saya tanyakan, bagaimana kamu senang nggak hari ini? Wah senang Pak. Oh kenapa bisa senang? Apa bedanya dengan hari-hari sebelumnya? Soalnya ada challenge ya, katanya. Soalnya ada tantangan Bu, ada tantangan. Itu mereka senang Bu di situ. Ya, nanti Pak Robi sudah merasa ada hasil dari hasil kemarin yang diterapkan pada observasi tersebut ya. Iya. Baik Pak Robi, ini saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan hasil observasi saya. Pak Robi memang menurut saya kemarin sudah luar biasa ya. Terima kasih. Bagus sekali, saya lihat antusias anak-anak juga begitu antusias sekali. Antusias, Iya, ya. semua ingin berlomba, tapi ya mungkin karena ada keterbatasan waktu. Waktu Iya. betul. Ini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan ya. Dari area yang dikembangkan kemarin menurut saya sudah berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan. Ya, dan hasilnya juga bagus sesuai dengan apa tadi yang disampaikan oleh Pak Robi juga sama seperti yang saya observasi gitu ya. Jadi akhirnya bagus menurut saya, luar biasa sekali Pak Robi. Terima kasih Bu. Kemudian dari hasil yang tadi sudah itu kan, kalau dari area yang sudah dikembangkan menurut saya sudah bagus. Pak Robi sendiri juga sudah merasakan hasilnya, anak antusias. Kalau menurut Pak Robi sendiri, kira-kira ada hal atau bagian yang mungkin belum maksimal dirasakan atau mungkin karena waktu itu keterbatasan waktu dan saya begitu masuk di pertanyaan pematik sudah tune in, jadi saya lupa mengadakan ice breaking. Jadi mungkin kurang ice breaking, jadi kurang menyeluruh. Jadi hanya anak-anak yang istilahnya yang aktif, tidak langsung semua kita kerahkan. Kalau ice breaking kan secara klasikal ya kemarin. Nah ini saya melupakan aktiviti ice breaking ini, jadi terlewat begitu saja gitu. Menurut Pak Robi sendiri pengaruhnya untuk ice breaking itu bagaimana? Sebetulnya ice breaking itu justru bagi saya itu sebenarnya penting Bu. Artinya ketika awal-awal itu kan kita perlu istilahnya ledakan-ledakan untuk memancing siswa untuk tune in semuanya ya, tidak hanya beberapa bagian siswa yang aktif-aktif saja. Nah ini mungkin ke depan akan saya sisipkan ice breaking dulu supaya kemarin sudah bagus, sudah aktif. Ketika saya kasih pertanyaan pemantik, beberapa siswa yang lumayan lah banyak yang menjawab, namun tidak secara serentak. Jadi kalau menurut Pak Robi sendiri untuk kedepannya
kedepannya mungkin saya meskipun ini activity-nya berbasis digital, interaktif video dan activity lainnya berbasis digital, perlu saya rasa tidak ada salahnya ada aktivitas yang tidak melibatkan digital, terutama di bagian awal-awal mungkin itu, kayak semacam mungkin game gitu ya. Jadi gamenya tidak di tengah atau di akhir, bisa jadi dijadikan ice breaking di depan. Kemudian rencana Pak Robi kira-kira untuk kedepannya bagaimana? Apakah dengan penerapan tadi mungkin dari Pak Robi kan merasa bahwa ice breaking itu ya yang harus dimasukkan kedepannya bagaimana? Iya, ini memang perlu waktu yang cukup Bu untuk mendesain ice breaking yang match dengan activity interaktif konten tersebut, karena tidak semua available di internet. Kadang kita harus create sendiri. Insya Allah ya ke depan akan saya perbaiki lagi ice breaking yang bisa match dengan interaktif konten ini. Oke, dari tadi apa yang sudah disampaikan Pak Robi, kira-kira dengan apa yang saya sampaikan dari hasil observasi itu, apakah ada hal yang mungkin Pak Robi merasa ingin dikembangkan lagi? Kalau saya kemarin baru mungkin sekitar 50-60% interaktif konten yang saya berikan Bu, karena keterbatasan waktu 2 jam pelajaran ya. Sementara saya melihat potensi yang cukup besar dalam pembelajaran menggunakan digital melalui mobile phone, yang mana interaktif konten itu tidak sebatas video, namun kalau dalam bahasa Inggris itu ada untuk meningkatkan skill vocabulary, ada interaktif konten flip card, kemudian dialog card, kemudian ada interaktif konten arrange jumble words, kemudian ada interaktif konten text to speech atau speech gitu ya. Jadi di sana banyak sekali interaktif konten yang ketika kita ajarkan secara manual ini butuh waktu Bu. Dan sementara kita tahu bahwa karakter siswa, kecepatan siswa belajar itu berbeda-beda. Jadi di sini memang harapan saya ke depan saya akan meningkatkan konten-konten seperti ini. Jadi tadi Pak Robi harapannya ke depannya adalah memperbanyak interaktif konten, variasinya lebih banyak. Oh ya, biar lebih variatif. Iya, lebih variatif. Lebih banyak, lebih variatif, tentu lebih challenging ya, lebih menantang siswa ya. Kira-kira punya target kapan, punya rencana waktu kira-kira kapan dilaksanakan? Kalau rencana setiap saat saya ada rencana, tetapi eksekusinya ini yang perlu dijadwal Bu. Jadi kalau saya lihat buku-buku kurikulum Merdeka ini sebetulnya kontennya bagus ya. Ini kalau didigitalkan, dibikin interaktif, ini akan sangat bagus. Ya, contohnya di sini ketika materinya tentang prosedur bagaimana memasak atau membuat resep menu makanan. Kalau siswa melihat gambar dan menu, mungkin dia tidak memahami prosesnya secara detail. Tapi kalau kita digitalkan, artinya dari gambar ini bisa kita ubah menjadi bentuk video yang masih relevan tentunya ya, masih relevan. Kemudian prosesnya di sini kan urutan 1, 2, 3, 4, 5 sudah urut. Nah, namun untuk masuk ke sananya kita bisa mungkin dibuat interaktif konten, dibikin acak atau dibikin tidak urut. Nanti siswa diminta mengurutkan dari proses video itu. Jadi Pak Robi untuk kedepannya rencana ingin membuat interaktif konten dari buku-buku yang ada. Konten yang sudah ada di Pak Robi. Saya kira rencana Pak Robi kedepannya itu bagus ya, untuk kemudian bisa mudah-mudahan dipersiapkan untuk pertemuan yang berikutnya, mudah-mudahan dengan lebih banyak sekali atau lebih variatif kontennya, anak akan lebih tertantang dan lebih tertarik. Tapi ditambah lagi tadi dengan penambahan tadi Pak Robi yang disampaikan adalah ice breaking. Ice breaking. Baik Pak Robi,
Saya kira sudah cukup Oh, iya. percakapan kita hari ini. Terima kasih sekali. ya, senang sekali nih saya diajak ngobrol Bu Erni Iya, ya, sama-sama, jadi bisa Pak. curhat ini Bu. Sama-sama Pak, kita belajar bersama. Iya, kita Terima kasih Pak bersama. Robi. Sama-sama, Saya Bu. belum mau melanjutkan aktivitas. Oh iya, monggo Bu ya. Terima kasih ya Pak Robi. Oke, sama-sama Bu. Waalaikumsalam.